Ada kabar besar nih di dunia pendidikan Indonesia. Sebuah peraturan baru, yaitu Permendikdasmen nomor 21 tahun 2025, siap mengubah banyak hal. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas apa saja isi dan makna dari standar baru ini. Coba deh, kita pikirkan sejenak. Di tahun 2025 nanti, sosok pendidik atau staf sekolah yang hebat itu yang seperti apa sih? Apa ya yang membedakan mereka yang biasa-biasa saja dengan yang benar-benar luar biasa? Nah, ternyata pertanyaan tadi sekarang sudah ada jawaban resminya. Pemerintah baru saja menerbitkan sebuah peraturan yang menjadi kerangka acuan baru bagi semua orang yang terlibat di dunia pendidikan kita. Yuk kita lihat lebih dalam. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan lihat kenapa ini disebut era baru. Lalu, kita kenalan sama dua pilar utama dalam sistem pendidikan. Setelah itu, kita kupas tuntas 4 kompetensi untuk pendidik dan 3 kompetensi untuk tenaga pendukung. Terakhir, kita simpulkan, apa sih arti perubahan besar ini? Kita mulai dari bagian yang pertama, era baru bagi pendidik. Coba bayangkan, sebelumnya para guru dan tenaga pendidik itu harus berhadapan dengan belasan peraturan yang kadang tumpang tindih. Nah, peraturan baru ini datang untuk menyederhanakan semuanya jadi satu standar tunggal yang jauh lebih jelas. Sekarang kita lihat fondasinya. Peraturan ini pada dasarnya membagi semua orang di dunia pendidikan ke dalam 2 kelompok besar. Penting banget nih buat kita paham perbedaannya, karena ini adalah kunci untuk mengerti sisa aturannya. Jadi begini, di satu sisi ada pendidik. Anggap saja mereka ini adalah kapten di lapangan yang berinteraksi langsung dengan murid. Di sisi lain, ada tenaga kependidikan. Mereka ini adalah tim di belakang layar yang memastikan seluruh ekosistem sekolah berjalan mulus. Keduanya sama-sama vital. Terus siapa saja yang masuk kategori pendidik? Menurut pasal 3, daftarnya cukup luas loh. Tentu ada guru dan konselor, tapi juga mencakup tutor, instruktur, fasilitator, hingga para pendidik di tingkat PAUD. Mereka semua adalah ujung tombak proses pembelajaran. Lalu, bagaimana dengan tim pendukungnya? Di pasal 10 disebutkan ada peran-peran seperti kepala sekolah yang jadi manajernya, tenaga perpustakaan dan laboratorium yang menyiapkan amunisi belajar, staf administrasi yang menjaga mesin operasional, sampai tenaga ahli seperti psikolog. Merekalah tulang punggung sekolah. Sip, sekarang kita masuk ke jantungnya. Apa aja sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pendidik yang kompeten menurut standar baru ini? Jawabannya ada di 4 pilar utama yang harus dikuasai. Ini dia keempatnya, persis seperti yang ada di pasal 5. Pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Yuk kita bedah satu persatu biar kita paham apa maknanya secara praktis. Pertama, pedagogik. Ini bukan lagi sekedar soal mengajar, tapi mengelola pembelajaran. Perhatikan deh, frasa kuncinya berpusat pada murid. Jadi, fokusnya itu bergeser. Bukan lagi guru sebagai satu-satunya sumber ilmu, tapi guru menjadi fasilitator yang memandu murid untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Yang kedua adalah kepribadian. Standar ini menegaskan bahwa seorang pendidik itu bukan cuma mesin penyampai ilmu, tapi juga panutan. Ini soal integritas, akhlak mulia, dan yang menarik, kemampuan untuk terus-menerus melakukan refleksi diri untuk jadi lebih baik. Ketiga, sosial. Pendidikan modern itu kan kerja tim, nggak bisa sendirian. Seorang pendidik harus bisa membangun jembatan, komunikasi yang efektif dengan murid, kolaborasi dengan orang tua, kerjasama dengan sesama pendidik, dan juga terlibat dengan masyarakat luas. Dan yang terakhir, tentu saja, profesional. Ini adalah tentang penguasaan materi, tapi bukan cuma hafal di luar kepala ya. Pendidik dituntut untuk memahami ilmunya sampai ke akar-akarnya dan mampu menyajikannya secara kontekstual yang relevan dengan dunia nyata para murid. Oke, kita sudah tuntas membahas para pendidik. Sekarang kita geser sorotan kita ke para pahlawan di belakang layar, staf pendukung. Apa saja standar kompetensi yang ditetapkan untuk mereka? Nah, ini yang menarik banget. Coba perhatikan baik-baik deh, ada 3 kompetensi. Kepribadian, sosial, dan profesional. Sadar nggak ada yang hilang? Betul, kompetensi pedagogik tidak ada di sini. Dan ini bukan kebetulan, ini disengaja dan sangat penting. Kenapa pedagogik tidak termasuk? Karena fokus utama mereka memang berbeda. Tugas mereka, seperti yang dijelaskan dalam pasal 13, adalah memastikan seluruh mesin sekolah, dari administrasi hingga manajemen sumber daya, berjalan dengan mulus sehingga para pendidik bisa fokus pada proses pembelajaran. Setelah kita membedah detailnya, sekarang ayo kita mundur sedikit untuk melihat gambaran besarnya.
Apa sesungguhnya arti dari semua perubahan ini bagi dunia pendidikan Indonesia secara keseluruhan? Jadi, poin paling krusialnya apa? Ini adalah tentang penyederhanaan yang radikal. Semua kerumitan dari belasan peraturan yang tumpang tindih kini dilebur menjadi satu standar tunggal yang komprehensif. Dan ini skala perubahannya. Pasal 21 dalam peraturan ini secara resmi mencabut dan menggantikan 12 peraturan menteri yang berbeda-beda. Ini adalah sebuah perampingan birokrasi yang masif. Jadi kalau mau diringkas, apa yang harus kita ingat? Pertama, kini ada satu standar tunggal untuk semua. Kedua, fokusnya sangat modern, berpusat pada murid dan pola pikir bertumbuh. Ketiga, setiap peran, dari guru sampai staf administrasi, kini punya standar kompetensi yang jelas. Dan terakhir, ini adalah langkah besar menuju efisiensi regulasi. Kita tutup dengan sebuah refleksi. Dengan menetapkan standar yang lebih tinggi, lebih jelas, dan lebih modern bagi para pendidik dan staf pendukungnya, kita ini tidak hanya sedang mengubah sebuah profesi, kita sedang menata ulang fondasi di mana generasi penerus bangsa akan dibangun. Pertanyaannya, bagaimana standar baru ini akan benar-benar membentuk masa depan mereka? Jawabannya, mari kita saksikan dan kawal bersama.